Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Marsha Fadila Putri. Saya sekolah dari SMPN Negeri 6 Kota Mojokerto. Sebelum memulai belajar pada hari ini, persiapkan dulu peralatan untuk diri kalian untuk mencatat hal-hal penting pada materi kali ini. Dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar kalian bisa menerima pelajaran dengan mudah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tentang lokasi Indonesia dan pengaruhnya terhadap keadaan alam. Kita akan belajar tentang lokasi Indonesia dan pengaruhnya terhadap keadaan alam dan potensi yang dimiliki negara Indonesia. Teman-teman ada yang tahu apa tidak apa itu letak astronomis? Nah, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan bujurnya. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis dan letak astronomis Indonesia termasuk relatif aman dari bencana alam angin, siklon, atau badai. 2. Letak geografis. Kira-kira kalau letak geografis itu apa ya? Nah, letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik yang terletak di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Untuk geografis memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Kemudian kita menuju potensi yang dimiliki negara Indonesia. Setiap daerah tertentu memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan. Secara umum, potensi yang terdapat di wilayah Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Potensi alam. Potensi alam Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Potensi alam wilayah daratan yang meliputi dataran rendah dan dataran tinggi. Apakah itu dataran tinggi? Dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan air laut. Contohnya pegunungan. Sedangkan dataran tinggi adalah daratan luas yang berada pada ketinggian di atas 200 meter. Contohnya dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Keringa. 2. Potensi alam wilayah udara. Indonesia memiliki wilayah udara yang cukup luas. Dengan wilayah udara ini, kita dapat memanfaatkannya untuk sarana lalu lintas udara sebagai sarana komunikasi dan olahraga udara. 2. Potensi sosial budaya. Potensi sosial budaya merupakan potensi yang terdapat di kehidupan masyarakat. Contohnya yaitu kesenian daerah. Hampir di setiap daerah Indonesia memiliki tarian khas dan unik. Contohnya tari piring dari Sumatera Barat, tari kecak dari Bali, dan masih banyak lagi. Potensi kesenian daerah lainnya juga masih banyak lagi. Di antaranya yaitu kesenian pertunjukan wayang, tenon, dan lain-lain. Tradisi atau adat istiadat daerah di Indonesia juga menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun oleh suatu masyarakat, antara lain tradisi gotong royong dan upacara adat. Potensi yang ketiga yaitu potensi sumber daya manusia. Jumlah penduduk Indonesia sangat padat, kira-kira terdapat 232.516,8 juta jiwa lebih penduduk di Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang sangat besar dari segi kuantitas dan kualitas. Nah, tidak terasa ya, sekarang sudah sampai di ujung video pembelajaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi yang saya masih banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.